Selamat pagi untuk kita semua. Di hari ini kita mau presentasi tentang dietetika saluran cerna. Untuk kelompok yang sudah ditunjuk, kelompok 2 dan kelompok 4, saya persilakan untuk presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 Gizi C akan mempresentasikan kasus saluran cerna atas. Kelompok kami terdiri dari Anggi Andini, Dwi Septi, Indri Jayantri, dan saya sendiri Salsabila. Untuk penjelasan kasus saluran cerna atas akan dijelaskan oleh Dwi Septi. Tabel konten yang pertama ada identifikasi kasus, yang kedua ada asesmen, yang ketiga ada diagnosis gizi, yang keempat ada intervensi gizi, yang kelima ada monitoring dan evaluasi, yang keenam adalah menu. Next. Kasus Bu L, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun, dirawat di rumah sakit karena keluhan sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Pasien memiliki riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. Berat badan pasien saat ini adalah 43 kg dan tinggi badan 150 cm. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin 11,1 gram per desiliter. Pemeriksaan lain menunjukkan nadi 90 kali per menit. Suhu tubuh 36,80 derajat Celcius dan tekanan darah 160/90. Pasien memiliki kebiasaan makan 2 kali makanan utama dan 1 kali makanan selingan. Hampir setiap hari makan mie instan sebanyak 2 kali. Sangat menyukai makanan yang pedas dan jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Pasien sering menunda makan karena kesibukan pekerjaan rumah tangganya, sehingga lebih sering mengkonsumsi makanan instan seperti mie instan. Contoh menu sehari pasien sebelum masuk rumah sakit: pagi mie kuah pedas dan teh manis, siang mie goreng atau mie bakso, atau jajan gorengan seperti pisang goreng atau bala-bala atau gehu. Malam nasi putih dan telur dadar. Hasil anamnesa menunjukkan asupan energi pasien sebelum masuk rumah sakit antara 1.500 kalori, protein 60%, lemak 120%, dan karbohidrat 90%. Data lain yang didapat adalah pekerjaan suami sebagai supir truk dan pasien jarang sekali berolahraga. Next. Identifikasi kasus, nama Ibu L, usia 38 tahun, jenis kelamin wanita, diagnosa medis gastritis akut, pasien memiliki keluhan sakit dada, mual muntah, dan nyeri ulu hati. Terapi diet yang diberikan diet rendah garam. Asesmen yang pertama antropometri, domainnya AD111, tinggi badan 150 cm, interpretasi data dan kesimpulan tidak ada. AD112 berat badan 43 kg, AD115 body mass index, berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat, interpretasi data 19,1, kesimpulan normal. Biokimia, domain
Hemoglobin data 11,1 gram per desiliter, interpretasi data wanita normal, kesimpulan rendah. Asesmen fisik dan klinik. Domain PD1191 berkaitan tentang tekanan darah, data 160/90, interpretasi data normal karena lebih kecil dari 150/90. Kesimpulan tekanan darah tinggi tingkat 2. PD1192 detak jantung 90 kali per menit, normalnya 80-100 kali per menit. Kesimpulan normal. PD1194 suhu data 36,80 derajat Celcius, interpretasi data normal 38-37,2 derajat Celcius, kesimpulan normal. Asesmen dietary history. Pasien memiliki kebiasaan makan 2 kali makanan utama dan 1 kali makanan selingan. Hampir setiap hari makan mie instan sebanyak 2 kali. Sangat menyukai makanan yang pedas dan jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Pasien sering menunda makan karena kesibukan pekerjaan rumah tangganya, sehingga lebih sering mengkonsumsi makanan instan seperti mie instan. Asesmen riwayat personal. Domain CH11 usia data 38 tahun, interpretasi data dan kesimpulan tidak ada. CH112 jenis kelamin wanita, CH117 peran dalam keluarga ibu, CH2114 lainnya pasien memiliki riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. Asesmen identifikasi masalah. Kadar hemoglobin ibu L termasuk ke dalam kadar Hb rendah, tekanan darah 160/90 termasuk ke dalam tekanan darah tinggi tingkat 2, sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan terlambat makan. Asesmen mengenai diagnosa gizi. Problem kelebihan intake mineral tertentu Ni510-2 mengenai sodium atau natrium. Etiologi berkaitan dengan sering mengkonsumsi mie instan. Symptoms ditandai dengan tekanan darah tinggi yaitu 160/90. Problem NC14 gangguan fungsi gastrointestinal. Etiologi berkaitan dengan penyakit yang diderita pasien yaitu gastritis. Sign symptoms, pasien merasa sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Problem NB11 kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi. Etiologi berkaitan dengan kurangnya informasi mengenai makanan gizi seimbang. Sign symptoms ditandai dengan jarang mengkonsumsi sayuran dan hampir setiap hari mengkonsumsi mie instan. Problem NB15 gangguan pola makan. Etiologi berkaitan dengan pengetahuan yang kurang. Sign symptom ditandai dengan hanya makan 2 kali sehari. Intervensi gizi, terapi diet, dan terapi edukasi. Terapi diet, tujuan diet mempertahankan status gizi pasien agar tetap dalam keadaan normal, mengupayakan nilai biokimia tekanan darah pasien dalam keadaan normal, mengupayakan keadaan pasien membaik dengan berkurangnya keluhan. Terapi edukasi tujuannya memberikan motivasi pasien untuk makan dan pulih, memberikan edukasi pada pasien mengenai konsumsi makanan rumah sakit sesuai dengan keadaan pasien, memberikan edukasi mengenai diet rendah garam terhadap hipertensi pasien. Prinsip diet terapi diet yang diberikan yaitu diet rendah garam 3. Makanan pasien diberikan dalam bentuk lunak. Diberikan protein tinggi karena pasien dengan tukak lambung. Menghindari makanan yang berbahan dan berbumbu tajam. Terapi edukasi, materi, makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Pola makan yang dianjurkan, sasaran, pasien dan keluarga, waktu dan tempat 15-30 menit di kamar pasien. Metode yang digunakan ceramah dan edukasi dan diskusi. Syarat diet terapi diet, energi yang diberikan 45-60% sesuai kebutuhan yaitu 1506,96 kilokalori. Asupan sebelum masuk rumah sakit yaitu 1500 kilokalori. Protein tinggi diberikan pada pasien yang mengalami katuk lambung,
2,0 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan, yaitu 86 gram atau 20%. Lemak diberikan rendah 10 sampai 15%, yaitu 25,116. Serat rendah, vitamin cukup, cairan cukup. Terapi edukasi, media dan alat yang digunakan yaitu leaflet. Terapi diet, preskripsi diet. Makanan diberikan secara bertahap, dimulai dari makanan cair kental, makanan saring, kemudian lunak. Makan secara perlahan, porsi kecil, dan frekuensi sering. Perhitungan kebutuhan, energi menggunakan rumus Harris-Benedict dikali PAL, sama dengan 1506,96 kilokalori. Protein 2 sampai 2,5 gram per kilogram, yakni 86 gram. Lemak 10 sampai 15% dari kebutuhan energi, yakni 25,116 gram. Karbohidrat 60% dari kebutuhan energi, 244,75 gram. Monitoring dan evaluasi gizi yang pertama antropometri. Mempertahankan status gizi pasien tetap baik, yakni IMT 18,5 sampai 25 untuk normal. Yang kedua, biokimia. Perubahan nilai data biokimia menjadi nilai normal. Fisik klinis, perubahan kondisi pasien menjadi lebih baik. Perbaikan asupan makanan pasien. Yang kelima, perilaku, perubahan perilaku konsumsi makanan yang lebih baik. Dan yang keenam, status gizi, mempertahankan status gizi tetap normal. Selanjutnya ada susunan menu. Perencanaan menu, kebutuhan per hari Ibu L, kebutuhan kalori total menggunakan rumus Harris-Benedict dikali dengan PAL, yakni 1506,96 kilokalori, di mana kebutuhan protein 86 gram, kebutuhan lemak 25,116 gram, kebutuhan karbohidrat 244,75 gram, kebutuhan vitamin A sesuai dengan angka kecukupan gizi 600, kebutuhan vitamin C sesuai AKG 75, kebutuhan serat 30 gram, kebutuhan natrium 1000 sampai 1200 mg, kebutuhan zat besi sesuai AKG 18 mg, bentuk dan jenis diet yang digunakan, makanan lunak, rendah lemak dan garam. Frekuensi 5 kali, yakni 3 kali makan besar dan 2 kali selingan. Jalur pemberian secara oral. Berikut adalah menu yang kami susun untuk sesuai dengan diet yang diberikan kepada pasien, yakni terdiri dari makanan pagi. Makanan ada bubur nasi, stop miso, pepes ikan kembung, dan buah naga. Totalnya ada 464,7, 26,89 untuk protein, 15,98 untuk lemak, karbohidrat 52,18, dan nilai gizi mikronya seperti yang tersedia pada tabel. Untuk selingan pagi ada iktos dengan telur roti, telur puyuh, daun bawang, totalnya ada tercantum seperti pada tabel. Kemudian untuk menu makan siang ada sup tahu, labu kuning, ikan kakap panggang, dan pisang. Untuk totalnya ada tertera seperti pada tabel. Yang selanjutnya ada selingan sore, menu yang disajikan susu kedelai dan kacang hijau. Untuk makan malam ada nasi tim, steam ikan mujahir, tumis oyong jamur tiram, dan buah pepaya. Baik, sekian hasil dari presentasi dari kelompok 2 kelas C. Jika ada pertanyaan kami persilahkan.
Untuk kelancaran presentasinya, boleh nggak dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya? Nanti untuk pertanyaan di akhir aja gitu. Boleh, Kak. Boleh. Apakah sudah terlihat, teman-teman, PPT-nya di layar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C 2019 yang beranggotakan Al-Anis Izati Karitonga, Bestari Hasibuan, Tingsi Marina, Dewi Maharani, dan Intan Sefira Amalia. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diet saluran cerna atas. Berikut outline-nya, yaitu ada kasus, identifikasi kasus, perencanaan dan implementasi asuhan gizi, dan perancangan menu. Berikut kasusnya bisa dibaca masing-masing. Kita lanjut saja. Yang kedua yaitu identifikasi kasus. Nama Nyonya L, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosa medis gastritis akut, pekerjaan ibu rumah tangga. Untuk data objektifnya, antropometri, berat badan 43 kg, tinggi badan 150 cm, untuk EMT-nya yaitu 19,11 dikategorikan normal. Kemudian untuk hasil pemeriksaan laboratorium Nyonya L yaitu hemoglobin 11,1 dikategorikan rendah. Hasil pemeriksaan awal klinis yaitu nadi 90 kali per menit cepat. Kemudian suhu 36,8 derajat Celcius normal, tekanan darah 160/90 mmHg yaitu hipertensi stadium 1. Untuk hasil pemeriksaan awal fisik, sakit dada ada, mual ada, muntah ada, nyeri ulu hati ada. Untuk data subjektifnya, keluhan sakit dada, mual, muntah, nyeri ulu hati. Riwayat personal pasien memiliki riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. Kemudian riwayat makan, kebiasaan makan 2 kali makan utama dan 1 kali makan makanan selingan. Hampir setiap hari makan mie instan sebanyak 2 kali. Sangat menyukai makanan yang pedas dan jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Pasien sering menunda makan karena kesibukan pekerjaan rumah tangganya, sehingga lebih sering mengkonsumsi makanan instan seperti mie instan. Pada pagi hari di jam 9, Nyonya L mengkonsumsi mie kuah pedas dan teh manis. Di siang hari, mie goreng atau mie bakso atau jajan gorengan seperti pisang goreng, bala-bala atau gehu. Pada malam hari, nasi putih dan telur dadar. Perencanaan implementasi asuhan gizi, data dasar, asesmen pada bagian antropometri, AD 1.1.1.2 BB aktual yaitu 43 kg, AD 111 panjang badan yaitu 150 cm, AD 1.1.5 IMT-nya yaitu normal, kemudian pada biokimia BD 1.10.1 hemoglobin 11,1, fisik klinis PD 1.1.2 bahasa tubuh, sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. PD 1.1.9 tanda-tanda vital, nadi 90 kali per menit atau tidak normal, tekanan darah 160/90 mmHg atau tinggi, suhu 36,80 derajat Celcius normal. Dietary history, FH 5.4 perilaku makan. 2 kali makan utama dan 1 kali makan selingan, hampir setiap hari makan mie instan sebanyak 2 kali, sangat menyukai makanan yang pedas dan jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Pasien sering menunda makan karena kesibukan pekerjaan rumah tangganya sehingga lebih sering mengkonsumsi makanan instan seperti mie instan. Pagi
mie kuah pedas dan teh manis, di siang hari mie goreng atau mie bakso atau jajanan goreng seperti pisang bala-bala atau gehu, malam nasi putih dan telur dadar. FH 1.1.1.1 energi 1.500 kalori, FH 1.5.3.1 karbohidrat 90%, FH 1.5.2.1 protein sebesar 60%, FH 1.5.1.2 lemak 120%. Riwayat personal, jenis kelamin perempuan. Riwayat personal, CH 1.1.2 jenis kelamin perempuan, CH 1.1 umur 38 tahun, CH 1.1.7 peran dalam keluarga seorang ibu, CH 2.1.1 keluhan pasien sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati, CH 2.1.13 riwayat penyakit gastritis dan hipertensi, CH 3.1.6 pekerjaan ibu rumah tangga, CH 3.1.2 situasi rumah tinggal di rumah sendiri. Untuk identifikasi masalahnya, berdasarkan data antropometri diketahui bahwa IMT Nyonya L adalah normal. Berdasarkan data biokimia diketahui bahwa Nyonya L memiliki hemoglobinnya rendah. Berdasarkan data klinik dapat diketahui bahwa Nyonya L memiliki keluhan yaitu sakit dada, mual muntah, dan nyeri ulu hati. Kemudian tanda vital menunjukkan tekanan darah tidak stabil, jadi cepat, dan suhunya masih dalam keadaan normal. Berdasarkan data dietary history, Nyonya L memiliki kebiasaan makan yang kurang baik, di mana ia sering menunda makan, sangat suka mengkonsumsi makanan pedas, dan jarang mengkonsumsi buah. Kemudian hampir setiap hari makan mie instan sebanyak 2 kali. Berdasarkan data riwayat personal tersebut, dapat diketahui bahwa Nyonya L merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki riwayat penyakit gastritis dan hipertensi, dan juga memiliki keluhan yaitu sakit dada, mual muntah, dan nyeri ulu hati. Selain itu, berdasarkan data riwayat personal tersebut dapat diketahui, lanjut saja, untuk diagnosa gizi atau PS, yang pertama NI 1.4, asupan energi tidak adekuat, berkaitan dengan rendahnya energi, ditandai dengan asupan total energinya yaitu 1.500 kilokalori. NI 5.8.2, asupan karbohidrat berlebih, berkaitan dengan asupan makanan yang mengandung karbohidrat berlebih, ditandai dengan asupan karbohidrat 90%. NI 5.7.2, kelebihan asupan protein, berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung protein berlebih, ditandai dengan asupan protein 60%. NI 5.6.2, kelebihan asupan lemak, berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang digoreng, ditandai dengan asupan lemak sebesar 120%. NC 1.4, perubahan fungsi gastrointestinal, berkaitan dengan diagnosa penyakit gastritis akut sehingga terjadi penurunan atau kelemahan kerja atau fungsi lambung, ditandai dengan mual muntah, sakit dada, dan nyeri ulu hati. NB 1.5, kesalahan atau gangguan pola makan, berkaitan dengan perilaku makan, ditandai dengan sering menunda makan, hampir setiap hari mengkonsumsi mie instan, makanan yang pedas, dan jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Selanjutnya ada intervensi. Yang pertama yaitu prinsip dietnya. 1. Mengatur jadwal makan dan ukuran porsi makan. 2. Berikan makanan yang mudah cerna, porsi kecil dengan frekuensi pemberian sering. 3. Energi dan protein cukup dan disesuaikan kemampuan pasien untuk menerimanya. Jika ada tukak lambung, proteinnya tinggi. 4. Lemak diberikan rendah, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total yang ditingkatkan secara bertahap hingga sesuai kebutuhan sehari-hari pasien. 5. Vitamin dan mineral cukup, terutama Fe, vitamin C, E, dan asam folat. 6. Serat diberikan bertahap rendah normal. Serat diberikan bertahap dari yang rendah hingga normal, diutamakan serat tidak larut air. 7. Kebutuhan cairan cukup, terutama bila ada muntah. 8. Berikan makanan yang tidak mengandung bahan makanan atau bumbu yang tajam. 9. Bila ada gejala intoleransi laktosa, berikan susu rendah laktosa, namun pada umumnya tidak dianjurkan minum susu terlalu banyak. 10. Anjurkan pasien makan secara perlahan dengan lingkungan yang tenang. Selanjutnya terapi diet. Tujuan diet.
Meringankan beban kerja saluran pencernaan, membantu menetralisir kelebihan asam lambung, mendukung terapi medis, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mempertahankan dan atau meningkatkan status gizi, meringankan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung. Next. Selanjutnya ada syarat diet. 1. Pada fase akut dapat diberikan makanan parenteral saja selama 24-48 jam untuk memberi istirahat pada lambung. 2. Toleransi pasien terhadap makanan sangat individual, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. 3. Frekuensi makan yang sering. Pada pasien tertentu dapat merangsang pengeluaran asam lambung secara berlebih. 4. Perilaku makan tertentu dapat menimbulkan dispepsia, misalnya porsi makan terlalu besar, makan terlalu cepat, atau berbaring, seperti tidur segera setelah makan. Preskripsi diet. Mempunyai riwayat penyakit gastritis dan hipertensi, dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin 11,1 gram per dl. Pemeriksaan lain menunjukkan nadi 90 kali per menit, suhu 36,80 derajat Celcius, dan tekanan darah 160 per 90 mmHg. Kebutuhan zat gizi. 1. Energi diberikan sebanyak 30-40% kilokalori per kilogram berat badan per hari. Bagi pasien dengan penyakit tertentu diberikan sesuai penyakitnya. 2. Protein diberikan sebanyak 1 sampai 1,8 gram berat badan per hari sesuai rasio non-protein kalori, dengan garam nitrogen sama dengan 1:150. Bagi pasien dengan penyakit tertentu diberikan sesuai dengan penyakitnya. 3. Lemak cukup, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total. Bagi pasien dengan penyakit tertentu, lemak diberikan sesuai penyakitnya. 4. Karbohidrat cukup sebagai sisa dari kebutuhan energi total dari protein dan lemak untuk menghindari hipermetabolisme. Bagi pasien dengan penyakit tertentu diberikan sesuai penyakitnya. 5. Vitamin cukup, terutama vitamin A, B, C, dan K, jika perlu ditambahkan dalam bentuk suplemen. 6. Mineral cukup, jika perlu ditambahkan dalam bentuk suplemen. 7. Cairan cukup. Jika kondisi pasien normal, kebutuhan cairan sebanyak 150-2.500 ml per 24 jam atau 30-35 ml per kilogram berat badan. Jika kondisi pasien hipovolemia atau hipervolemia, harus diperhatikan antara cairan yang masuk dan keluar. Next. Perhitungan kebutuhan. Berdasarkan berat badan idealnya 45 kg, menggunakan perhitungan Harris Benedict yaitu 1188,4, maka kebutuhan Ibu L energinya yaitu 2028,28, proteinnya 15%-nya itu 303,04, proteinnya yaitu 75,8, lemak 30%-nya yaitu 67,4, karbohidratnya yaitu 277,8, seratnya itu 30 gram, natrium 1500 mg, kalsium 1000 mg, besi 9 mg. Selanjutnya ada terapi edukasi. Tujuan terapi edukasi yaitu untuk memberikan edukasi terhadap penyakit gastritis, untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang gastritis dengan motivasi untuk mencegah kambuhan gastritis. Upaya pencegahan penyakit ini adalah dengan menghindari yang dapat memicu kambuhnya penyakit gastritis tersebut. Misalnya menghentikan konsumsi alkohol, mengurangi makanan asam pedas,
tinggi lemak dan mengandung kafein, serta hindari stres berat yang tidak dikelola dengan baik, juga akan memicu kambuhnya penyakit gastritis. Upaya pencegahan terhadap penyakit gastritis berupa tidak merokok, menerapkan pola makan yang sehat, edukasi kepada pasien dan keluarganya untuk menghindari makanan, minuman, obat-obatan, atau hal lain yang dapat memicu penyakitnya. Himbauan pada pasien untuk berhenti merokok dan konsumsi alkohol, dengan mengingatkan pasien efek buruknya. Pengaruh edukasi kesehatan terhadap pengetahuan responden tentang gastritis. Hal ini disebabkan karena dalam pemberian edukasi kesehatan juga diiringi dengan pemberian leaflet dan media PowerPoint. Selain itu, penguatan efek dari edukasi kesehatan terhadap pengetahuan dipengaruhi oleh karakteristik responden seperti pendidikan, memberikan edukasi informasi kesehatan terhadap masyarakat agar terjadinya peningkatan pengetahuan dan mengurangi presentasi penyakit gastritis ini. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Antropometrinya membandingkan berat badan Ibu L. Targetnya itu harus mempertahankan berat badan yang stabil sehingga tetap ideal. Biokimia membandingkan hasil pemeriksaan hemoglobin dan harus tetap dipertahankan agar tetap normal. Fisik membandingkan hasil pemeriksaan fisik Ibu L yaitu mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Setelah itu dianjurkan untuk tidak merasakan keluhan mual, muntah, dan nyeri ulu hati setelah selesai dirawat. Klinisnya membandingkan hasil pemeriksaan klinis Ibu L yaitu tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh. Evaluasinya tanda-tanda vital Ibu L yaitu tekanan darah seperti tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh harus ditangani agar kembali normal. Asupannya dengan kebutuhan sehari-harinya diperlukan sesuai diagnosa yang dideritanya. Asupan karbohidrat secara bertahap meningkat. Asupan protein secara bertahap berkurang mendekati kebutuhan yang dianjurkan. Asupan lemak berkurang dilihat dari perubahan teknik memasak yang instan, digoreng, dan tidak mengonsumsi makanan yang terlalu pedas setelah memasuki rumah sakit. Perilakunya yaitu membandingkan perilaku Ibu L sebelum memasuki rumah sakit dan diberikan pengetahuan dengan sesudah dirawat dan diberikannya informasi mengenai penyakit yang dideritanya yaitu gastritis. Evaluasinya yaitu Ibu L dapat memahami dan melaksanakan terapi diet yang diberikan dengan mengurangi makanan instan, digoreng, dan makanan yang terlalu pedas, serta makan tepat waktu, sesuai jam makan dan saat makan disajikan, dan diupayakan membiasakan diri untuk berolahraga. Selanjutnya yaitu ada rancangan menu. Makan paginya diberikan nasi tim, ayam goreng, tumis sayur, dan buah melon. Dengan total energi 581,7, karbohidrat 52,53, protein 28,88, lemak 28,38, dan tertera zat gizi mikro lainnya seperti serat, kalsium, natrium, besi, dan vitamin C. Untuk selingan paginya diberikan dimsum dan buah pepaya dengan total energi 439, karbohidrat 16,05, protein 25, lemak 30,4, dan ada serat 2,1, kalsium 102,5, natrium 219, besi 5,2, vitamin C 87. Untuk makan siang diberikan nasi putih, ikan nila panggang, bayam rebus, dan jus apel dengan energi 357, karbohidrat 58,4, protein 21,58, dan lemak 3, dan zat gizi mikro lainnya. Selingan sore diberikan kue apem dengan energi 94, karbohidrat 17,8,
protein 1,1 dan lemak 2,1. Pada makan malam diberikan nasi tim, telur rebus, tumis brokoli, dan buah semangka dengan total energi 375,8, karbohidrat 53,88, protein 14,5, dan lemak 10,63. Dan bisa dilihat zat gizi mikro lainnya. Jadi total semuanya yaitu 1847,5 untuk energi 198,66 untuk karbohidrat, 91,06 untuk protein, 74,51 untuk lemak, 14,34 untuk seratnya, kalsium dengan 101,21, natrium 421,2, 17,36 untuk besi, dan vitamin C-nya yaitu 253,9. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Untuk pertanyaan udah bisa dimulai ya, Weh. Perwakilan setiap kelompok udah harus ada pertanyaannya. Izin nanya Kak Des. Lanjut Kak, lanjut. Mau nanya sama kelompok yang kedua persentase. Kan kalau di diet ini lemak itu rendah, cuma 10%. Terus tadi aku lihat yang kelompok kedua itu pakai 30%. Itu kenapa? Atau ada sumber lain yang mengatakan kalau boleh kalau lemaknya itu kayak biasa? Makasih. Terima kasih nih ya. Untuk kelompok 2 silakan mempersiapkan jawabannya ya. Dan untuk kelompok lain silakan bertanya. Untuk kelompok 356 ditunggu ya pertanyaannya.
Sambil nunggu pertanyaan, kelompok yang udah ditanya tadi, boleh nggak udah dikasih jawabannya? Sebentar ya Kak, masih didiskusikan. Oke. Desi tadi mau nanya. Nia tadi nanya kelompok. Satu lagi ya? Kelompok 2. Kelompok 2 atau kelompok Bestari? Kelompok yang mana? Dua atau yang kedua? Kedua tampil. Itu kelompok berapa? Oh, kelompok Kelompok kedua yang kami, Kak tampil. Desi. Bukan kelompok 2 kan? Kelompok 4 berarti ya? Iya, Kak Des. Maaf ya, kelompok 2. Oke. Untuk kelompok 3, 5, 6, silakan bertanya ya. Izin bertanya, Kak Des. Lanjut Kak Mai. Oke, saya Merani Panjaitan, perwakilan dari kelompok 3, kelas C, ingin bertanya kepada kelompok Bestari yang kedua tampil tadi mengenai perhitungan energinya. Tadi yang kami lihat itu perhitungan energi pada yang BMR-nya itu kan rumusnya 655 tambah 9,6 kali berat badan. Di situ dia membuat mereka kelompok Bestari membuat berat badannya itu berat badan ideal, bukannya seharusnya pada rumus Harris Benedict itu menggunakan berat badan aktualnya ya, 43, tapi kenapa kelompok Bestari membuat berat badan idealnya 45? Baik, terima kasih. Izin aku mau menambahkan pertanyaan sekalian untuk kelompok Kak Bestari ya Kak. Di menu aku lihat yang terakhir itu ada buah semangka. Sedangkan kita tahu kalau semangka itu kan bergas. Apa boleh jika seseorang yang mengidap riwayat gastritis itu mengonsumsi buah semangka? Terima kasih. Baik Kak. Untuk kelompok 5-6 ditunggu ya pertanyaannya.
Izin bertanya kepada kelompok 2. Lanjut, Kak Put. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Faiza, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi di preskripsi dietnya kelompok 2 itu diberikan diet GR3 ya. Nah, seperti yang kita ketahui dari kasus bahwa Ibu L ini juga memiliki riwayat penyakit gastritis. Kenapa tidak diberikan diet lambungnya ya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Desi yang tentang mengapa buah semangka tentang buah semangka. Memang buah semangka itu jenis buah kandungan air yang sangat tinggi, tetapi semangka juga mengandung asam yang sangat rendah dan bersifat basa sehingga baik untuk menetralisir asam lambung dan meringankan gejala MAH, dan baik untuk menjaga tubuh agar tetap dehidrasi. Jadi kesimpulannya itu disarankan, sedangkan kita tahu gasnya sangat tinggi. Bisa juga disarankan, bisa juga enggak. Izin menambahkan Kak Desi. Buah semangka itu boleh saja dikonsumsi oleh penderita asam lambung seperti gastritis, akan tetapi diharapkan pengonsumsiannya itu jangan terlalu berlebihan. Seperti buah lainnya juga yang tidak asam seperti melon, pepaya itu boleh dikonsumsi oleh mereka yang memiliki penyakit gastritis. Karena untuk penderita asam lambung atau penyakit gastritis itu, buah ini dapat menetralkan asam di perut dan mengurangi gejala asam lambung karena kandungan airnya tinggi. Terima kasih. Terima kasih Kak Intan. Berarti memang harus dibatasi gitu ya. Terima kasih ya Kak. Oke Kak Desi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahnia. Kenapa lemak diletakkan 30% pada perhitungan kebutuhannya? Dari kelompok kami ada kesalahan atau kekhilafan mencantumkan lemak 30% dan seharusnya 10-15%. Terima kasih. Oke, makasih Anggi. Apakah kelompok 6 akan memberi pertanyaan? Iya Kak, izin bertanya untuk kelompok 2. Silakan Kak. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai cara pemberian makanannya tadi. Di slide tadi kami lihat cara pemberiannya itu diberikan menu berurutan dari makanan cair ke cair kental, saring, dan lunak. Sementara dari referensi kami lihat pasien tersebut sudah termasuk mengalami gastritis akut.
Nah, untuk pasien gastritis akut tersebut itu sudah bisa diberikan diet lambung berupa makan saring. Jadi kenapa kelompok 2 membuatnya itu dimulai lagi dari makanan cair, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Sarmarina. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin menjawab. Menurut referensi dari kasus tersebut dapat diidentifikasi bahwa si pasien itu menderita gastritis akut ditandai dengan adanya tukak lambung, yang mana tukak lambung pada kondisi pasien ditandai dengan keluhan sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Pertanyaannya tadi kenapa diberikan secara berurut? Padahal menurut referensi yang mungkin orang Sarmarina berikan itu udah bisa mengkonsumsi makanan lunak. Mungkin kami ada kesalahan kurang mencantumkan bahwa bentuk makanan yang diberikan secara bertahap mulai dari cair penuh, cair kental, makanan saring, kemudian makanan lunak disesuaikan dengan kondisi kemampuan menelan dari si pasien. Jadi mohon maaf mungkin kami kurang mencantumkan kata kemampuan menelan. Sedangkan pada kasus ini si pasien tidak ada masalah dalam kemampuan menelan sehingga kami tetap memberikan makanan dalam bentuk lunak. Jadi demikian jawaban dari kelompok 2. Apakah bisa diterima, Sarmarina? Iya, bisa, Dwi. Terima kasih atas jawabannya. Maaf Kak, apakah kelompok 5 boleh bertanya lagi? Boleh Kak, silakan. Oke Kak, perkenalkan saya Jessica, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Saya tadi lihat di bagian diagnosis kelompok 4 dicantumkan kalau bagian protein dan karbohidrat itu berlebih. Sedangkan kelompok kami membuat kalau kebutuhan protein dan karbohidrat itu kurang dari kebutuhannya. Alasan kami membuat seperti itu karena konsumsi protein dan karbohidrat itu kan kurang dari kebutuhan. Makanya kami mencantumkan kalau karbohidrat dan proteinnya itu kurang. Lalu kenapa kelompok 4 membuat protein dan karbohidratnya itu berlebih? Ada alasan dan referensinya? Terima kasih.
Untuk kelompok penyaji, apa boleh sudah dipersiapkan jawabannya? Izin menjawab pertanyaan dari Mairani. Lanjut, Kak. Kenapa di perhitungan Haris Benedik memakai berat badan ideal? Mohon maaf, di sini kami ada kesalahan. Karena seharusnya di situ pakai BBA, bukan BBI. Oh, berarti itu kelompoknya Bestari itu cuma karena kesalahan doang ya, Kak, berarti ya? Iya. Kesalahan dari itunya. Kami. Oke. Untuk kedepannya kami lebih memperhatikan lagi, mohon maaf ya. Iya, Kak. Makasih ya. Sama-sama. Maaf, sebelumnya masih ada pertanyaan yang belum dijawab atau sudah semua ya? Izin menjawab Kak pertanyaan dari Jessica. Jessica Destari tadi kan? Lanjut, Kak. Kenapa diagnosis karbohidrat dan proteinnya berlebih? Di sini kelompok kami yang salah pengertian. Kami kira sesuai dengan perhitungan kebutuhan gizi, seperti kalau misal protein 15% seperti itu. Jadi kesalahan terletak pada kelompok kami. Kami mohon maaf ya. Oh, oke Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Faijah. Pertanyaannya kenapa tidak diberikan diet lambung, ya kan? Jadi sebenarnya di menu kami itu sudah disesuaikan dengan penyakit yang diderita pasien, tapi kami lupa menulisnya. Jadi ada kesalahan, yaitu kami lupa menulis diet berapanya. Jadi di sini kami menggunakan diet lambung 2, di mana diet lambung 2 ini diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung 1 kepada pasien ulkus peptikum, gastritik kronik, dan tifus abdominalis ringan. Makanan yang diberikan dalam bentuk lunak, porsi kecil dan diberikan berupa 3 kali makanan lengkap dan 2-3 kali makanan selingan yang mengandung cukup energi, zat besi, vitamin C, tetapi kurang tiamin. Begitu. Bagaimana, Putri? Baik, terima kasih. Apa ada yang belum dijawab pertanyaannya atau udah semua ya? Kalau sudah semua, supaya kita akhirin. Soalnya jam 11 kita masuk teknologi pangan.
Kak, boleh on cam sebentar lagi nggak? Biar di SS lagi, soalnya tadi kan belum semua on cam. Boleh, tapi tanya dulu ini. Ada yang belum dijawab nggak pertanyaannya? Kelompok 2 udah semua. Kelompok 4 ada yang belum dijawab nggak? Udah semua. Berarti udah berakhir semua ya, Wei? Ada coba on cam semua ya? Belum, Kak. Oh ya, sebelum di SS, makasih ya untuk semuanya yang udah bertanya, yang udah merespon dan udah menyajikan materi. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Udah, we, cuma segini aja yang on cam. Berapa sih? 20 ya. Kayak akses ya. Masih ada lagi yang mau on cam. Ini 22. 5 lagi. Oh, Iren 2 device ya. Wiwi nggak mau on cam, Wi. Kayak aku akses ya. 1, 2. Oke, sekali lagi ya, we. 1, 2. Salsa kok memang nggak mau nunjukin muka, cuma leher. Iya. Udah. Terima kasih, we. Weh, udah bisa out ya. Kak Anggi, untuk hasil recordnya bisa atau harus selesai Zoom dulu ya, Kak Anggi? Macem Kak Anggi, udah bisa? Ya udah live aja kita ya, kita semua. Udah bisa live ya, Wei. Makasih. Dan maaf Makasih, kalau Wei. banyak salahnya. Terima kasih. Makasih ya, we.